Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, bagi hidup kami. Kami lalui hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tetap dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami, agar kami mendengar, memahami, dan terutama taat menjalankan apa yang Kau firmankan kepada kami. Urapi hamba, urapi para jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat Zoom, lewat Facebook, maupun mengikuti lewat YouTube. Tuhan memberkati agar mereka semua menjadi orang-orang yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Anak Berbakti, Berkat Mengikuti. Anak berbakti, berkat mengikuti. Ya, itu judul khotbah pada hari ini. Dan hari ini juga kita ada perjamuan kudus. Ya, baik, saudara-saudara, beberapa hari ke belakang ada video khotbah pendek dari seorang hamba Tuhan yang namanya cukup terkenal di Indonesia. Ya. Dan kemudian khotbah yang pendek ini menjadi bahan diskusi, bahkan ada yang sedikit berdebat sehubungan dengan isi khotbah dari hamba Tuhan ini. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini adalah kurang lebih seperti ini. Dia bilang, saudara-saudara, saudara jangan sibuk hanya menyumbang ke gereja. Tapi saudara kurang memperhatikan orang tua saudara. Jadi jangan nyumbang ke gereja rajin dan besar, tapi orang tua saudara kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh saudara. Jadi jangan seperti itu, kata. Nah, ini menjadi bahan diskusi. Kira-kira apa yang disampaikan dikhotbahkan oleh pendeta ini benar nggak ya? Alkitabiah nggak ini? Masa jangan nyumbang gereja? Jangan besar-besar. Kalau orang tuanya nggak diperhatikan, kan gereja kan untuk Tuhan. Nah, ada pro dan ada kontra. Ada yang bilang betul. Salah. Ke gereja nyumbang. Tapi orang tua tidak diperhatikan. Lakukan dulu pada orang tua. Silahkan yang lainnya. Nah, itu kurang lebih. Nah, karena itulah relevan kalau pagi ini, siang ini kita dengarkan firman Tuhan. Anak berbakti itu seperti apa? Supaya berkat itu ngikut. Sebab seringkali, kok berkat saya nggak turun-turun? Kenapa segala yang saya kerjakan sepertinya kalau dibilang berhasil, keberhasilannya kecil? Atau bahkan, rasanya kurang memuaskan. Dibandingkan orang lain, waduh itu ngucur. Besar sekali berkatnya. Ada apa? Nah, kalau mau diberkati, sebagai anak, harus berbakti. Apa arti kata berbakti, saudara? Sederhananya, kata bakti atau berbakti pada orang tua, artinya menyenangkan hati orang tua. Udah? Saudara ingin berbakti pada orang tua? Gampang. Nggak usah cerita uang, nggak usah cerita mobil, nggak usah cerita rumah mewah. Saudara bisa disebut berbakti pada orang tua kalau saudara menyenangkan hati orang tua. Dan menyenangkan hati orang tua banyak caranya.
Tidak hanya menyangkut uang, tidak menyangkut harta. Sebab kasihan dong orang yang tidak punya harta, nggak bisa dong dia berbakti pada orang tua. Tidak. Ya, jangan tunggu kaya dulu baru mau berbakti pada orang tua. Salah. Berbakti pada orang tua artinya menyenangkan hati orang tua. Dan baik sekali nasihat ini, saudara. Jangan senangkan hati orang tuamu setelah orang tuamu nggak ada. Percuma. Ini kubuatkan sebuah rumah mewah bagi istana. Untuk siapa? Untuk orang tua. Oh, enak dong orang tua yang tinggal di situ. Oh enggak, orang tua saya udah nggak bisa tinggal lagi. Kenapa? Udah meninggal. Lah, lantas itu untuk siapa? Minimal ini monumen untuk orang tua. Orang tahu bahwa saya anaknya adalah anak berbakti. Menyediakan rumah yang mewah bagi orang tua. Tapi orang tuanya udah nggak ada. Orang tuanya udah nggak menikmati. Jadi yang menikmati siapa? Ya siapa aja yang tinggal di situ. Termasuk pembantu yang tinggal di situ ya tinggal di rumah mewah. Orang tuanya udah nggak menikmati. Mau berbakti pada orang tua, berbaktilah pada saat orang tua masih ada, masih hidup. Oke, ada 4 cara bagaimana seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya. Ya, yang pertama, mari kita buka Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Ini cara pertama berbakti kepada orang tua. Kita baca sama-sama ya. Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20, cara pertama bagaimana bisa menyenangkan hati orang tua, berbakti kepada orang tua. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati orang tua? Dengan cara taat. Taatnya sebagian? Tidak. Taatnya adalah segala hal. Kenapa? Karena itulah yang disukai, yang disenangi, dan indah di dalam Tuhan. Saudara, ada yang bilang begini, ya kalau orang tua ngomong kan belum tentu semuanya benar. Masa harus ditaati sih? Apalagi orang tua, ketinggalan zaman kan. Pengetahuan dia nggak tahu, teknologi dia nggak tahu. Jadi kalau dia ngomong begini-gini kan belum tentu benar. Ambil contoh aja. Nah, kamu beli handphone ya, beli handphone yang ini. Nah, itu kata orang tua. Padahal si anak tahu. Ah, itu mau ketinggalan. Masa diikuti? Nah, ini hanya sekedar alasan. Dicari-cari hanya untuk membenarkan sikapnya. Kalau taat orang tua nggak usah semuanya. Hanya itu. Paham maksud saya? Ada satu hal yang sebenarnya tidak terlalu relevan. Artinya kalaupun dia beli yang mungkin ketinggalan zaman, terus masalah? Enggak juga. Handphone tetap handphone bisa dipakai. Tapi fiturnya hanya itu aja. Itu artinya apa? Kesenangan dari anak. Tapi orang tua berpikir handphone bermanfaat untuk berkomunikasi. Kalau kamu beli berarti kita bisa berkomunikasi dan orang lain bisa berkomunikasi. Itu. Tapi anak kadang-kadang punya alasan ini, punya alasan itu, termasuk jangan yang ini, yang itu, dan sebagainya. Tuhan tidak mau kita berdalih-dalih. Tuhan tidak suka kita beralasan-alasan. Alasan A, alasan B, alasan C, hanya untuk membantah atau tidak taat kepada orang tua. Tuhan tidak suka. Karena itu, sebagai anak, walaupun kita orang tua ya, kita punya anak, bahkan kita mungkin punya cucu, tapi selagi masih ada orang tua kita, ada kan yang usianya 80, hidup sampai 90. Jadi walaupun kita udah 60, 65, selama kita masih punya orang tua, kita harus taat pada orang tua kita. Jangan sekali-kali kita tidak taat. Disuruh A, dilakukannya tidak A. Atau kurang dari A. Celakanya disuruh A, dia lakukan B. Jangan sampai lakukan itu. Karena orang tua yang melakukan, menyuruh sesuatu dan tidak ditaati, hati orang tua akan sakit.
Dan ketika kita sebagai anak menyakiti hati orang tua, Tuhan yang membalas, bukan orang tua. Jadi kalau hidup kita mau diberkati oleh Tuhan, lakukan satu hal ini. Senangkan hati orang tua kita dengan cara apa? Taat. Taat. Satu lagi, saudara, alasan orang tua kan pengetahuannya udah ketinggalan, teknologinya ketinggalan, ilmunya udah ketinggalan. Dulu dia sarjana, ya sarjana tahun berapa? Sekarang udah 20-30 tahun kemudian, saya yang sarjana sebagai anaknya, ilmu yang saya dapat lebih tinggi. Setinggi apapun ilmu seorang anak, dia tidak pernah bisa mengalahkan pengalaman dari orang tua. Benar atau betul? Pengalaman kan tidak bisa dipelajari. Pengalaman hanya bisa dialami. Bisa dipelajari, tapi nggak persis seperti orang yang mengalami. Ada yang orang jatuh dari ketinggian 3 meter. Kalau kita tanya, rasanya gimana? Dia akan jawab apa? Sakit. Kita tahu nggak? Tahu kita. Apakah kita perlu jatuh dulu baru kita tahu itu sakit? Nggak perlu. Orang jatuh dari 3 meter, pasti sakit. Kita udah tahu itu. Tapi, dia tahu sakitnya. Kita pun tahu sakitnya. Yang mengalami siapa? Dia. Kita hanya tahu. Pernah nggak kita merasakan sakitnya itu seperti apa? Nggak tahu. Karena kita hanya tahu, tapi tidak pernah merasakan. Suami-suami, tahu nggak ketika istri melahirkan, itu sakit? Tahu nggak? Tahu. Dari mana tahu? Kata orang. Nah, hanya kata orang. Tapi berbeda dengan suami-suami, ketika istrinya melahirkan, dia hadir di situ di sampingnya. Dan dia bisa lihat bagaimana perjuangan. Kalau orang tanya, bagaimana istri yang melahirkan? Sakit. Kok tahu? Sok tahu. Saya melihat. Dengan mata kepala sendiri. Bagaimana sakitnya. Oke. Tahu ya? Tahu. Rasa nggak? Enggak. Beda ya. Orang tua mungkin pengetahuannya ketinggalan. Tentang teknologi dia ketinggalan. Tentang keuangan, akuntansi, dan sebagainya dia ketinggalan. Tapi jangan pernah lupa, anak tidak akan pernah bisa menang dari orang tua dari segi pengalaman. Orang tua sudah mengalami hidup sekian puluh tahun. Anak paling setengahnya, mungkin sepertiganya. Waktu yang sudah berlalu dan dialami orang tua itu sangat berharga. Jadi kalau orang tua menasihati anak, taat. Orang tua memerintahkan anak, taat. Karena itu perintah Tuhan. Hai anak-anak, taati orang tuamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka Maliaki 1 ayat 6. Apa yang harus dilakukan oleh seorang atau anak-anak agar dia bisa berbakti, dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Maliaki pasal 1 ayat 6. Maliaki pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu menghina namamu? Saudara, kita sudah baca, seorang anak menghormati bapaknya. Nggak disebut situ ibu. Ya, bapak dan ibu. 1 tambah 1 sama dengan 1. Bicara tentang bapak adalah bicara tentang ibu. Bicara tentang ibu adalah bicara tentang bapak. Nggak bisa menghormati bapak, tapi tidak menghormati ibu. Tidak bisa taat pada ibu, tidak taat pada bapak. Mereka menjadi satu. Namanya orang tua. Seorang anak menghormati orang tuanya. Cara anak berbakti pada orang tua, menyenangkan hati orang tua. Yang pertama adalah dengan taat, yang kedua dengan hormat. Menghormati, menghargai. Jadi seorang anak tidak boleh bicara keras kepada orang tuanya. Tidak boleh bicara teriak kepada orang tuanya. Harus sopan. Ya. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar
dari saudara-saudara kita yang berasal dari suku Jawa. Orang yang berasal dari suku Jawa, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Lebih terutama lagi katanya, saya sendiri belum pernah ke kota ini. Kota Solo. Nah, ini lebih Jawa dari Jawa. Katanya begitu. Lebih halus dari yang halus. Ya. Agak berbeda dengan beberapa suku lain di Indonesia. Semua punya karakter beda-beda. Ya. Ini tidak bicara jelek dan buruk dan sebagainya, enggak. Tapi memang ada sesuatu yang karakternya berbeda. Nah, Jawa, suku Jawa, khususnya Solo, itu katanya lembut. Berbicara dengan lembut. Apalagi kepada orang tua. Ya. Mereka kalau menunjuk juga nggak pakai telunjuk. Padahal kan ini kan jarinya jari telunjuk. Nah, tugasnya apa? Menunjuk. Ya kan? Ya kalau menunjuk dengan cara ini, nggak salah kan? Benar kan? Nah, tapi bagi orang Jawa, khususnya orang Solo katanya, kalau mereka menunjuk pakai jari mana? Jari jempol. Berbeda. Ya, dia nggak pakai begini. Sebab walaupun tugasnya menunjuk, nah ada kadang-kadang kalau kita ngomong ke orang, orang nggak suka kan kalau ditunjuk-tunjuk gitu kan. Nah, makanya mereka mengubah dengan jempol. Nah, orang ketika dikasih jempol, suka nggak? Padahal tujuannya nunjuk, tapi karena dikasih jempol, seolah-olah kamu hebat, Pak. Seneng dia. Nah, sebegitunya. Untuk nunjuk aja diubah, diganti dari kata dari jari ini menjadi jempol. Saudara, apapun caranya, mau pakai cara Jawa, cara Solo, cara apapun, intinya hormati orang tua kita. Dari cara duduk, harus sopan di depan orang tua. Ya, nggak boleh dia orang tua di depan kita duduk dengan begitu kaki diangkat, nggak boleh. Cara bicara, nggak boleh kita dengan suara yang keras, suara yang lantang, harus suara yang lembut. Itulah menghormati orang tua. Itu kan hanya etika, Pak. Etika dilanggar kan nggak apa-apalah. Jangan berkata begitu. Kalau etika saja kita nggak bisa lakukan, apalagi hal-hal yang lain. Kalau pada orang tua aja kita sudah kurang ajar, kurang sopan, tidak beretika, bagaimana kita bisa melakukan hal yang lain? Ini firman Tuhan bilang, hormati orang tua. Nggak ada pilihan, saudara. Nggak ada pilihan. Pertama, taat. Taat. Nah, dalam ketaatan itu, firman Tuhan bilang, hormati. Taat aja, udah. Jangan berdali-dali, jangan macam-macam. Hormati orang tua kita. Hargai orang tua kita. Termasuk begitu dia bicara, kita dengarkan. Jangan dibantah-bantah. Jangan didebat-debat. Orang tua nggak perlu dan tidak boleh didebat-debat. Ya. Boleh nggak kita sebagai anak berbeda pandangan dengan orang tua? Boleh. Tapi tetap harus dilakukan dengan cara yang hormat. Ya. Bukan begitu. Papa mah nggak tahu apa-apa. Waduh, nggak tahu apa-apa. Jadi kamu yang paling tahu. Gitu. Dia maju, dia lakukan. Ternyata berantakan. Nah, salah siapa? Seandainya anak bungsu tidak minta warisan, tidak ngotot minta warisan, dia dengarkan nasihat dari bapaknya, jangan nak. Dia dengarkan nasihat dari orang lain, kamu kualat, bapakmu masih hidup, masa kamu minta warisan? Andai kata dia dengarkan itu, tidak akan terjadi. Dia pergi ke kota, akhirnya hidup terlunta-lunta. Makanan babi aja dia nggak bisa makan. Coba, jangankan makanan manusia, makanan babi aja dia nggak bisa makan. Akhirnya apa? Menyesal. Menyesal selalu belakang. Kalau di depan itu pendaftaran namanya. Ya, nyesal selalu di belakang. Menyesal percuma. Semua udah berantakan. Ya, hormati orang tua. Walau berbeda pendapat, tetap hormati
orang tua. Kalau mau diberkati. Kalau mau berkat nggak usah dicari-cari. Berkatnya datang. Berkatnya ngikut terus. Terus, udah, saya udah cukup. Enggak, kata berkat. Saya mau ngikut aja. Udah cukup, udah. Enggak, ngikut aja. Kenapa? Karena berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua artinya berbakti juga pada Tuhan. Tuhan perintahkan taat, dia taat. Orang tua senang, Tuhan pun senang. Kat, malaikat. Kirim berkat. Ngikut aja itu berkat. Yang kedua, hormati orang tua. Yang ketiga, kita buka dari kitab Mika. Mika pasal 7, ayat yang ke-6. Cara ketiga untuk menghormati, taat, menyenangkan hati orang tua. Berbakti pada orang tua. Mika pasal 7, ayat 6. Di Alkitab saya halaman 1290. Ya, kurang lebih segitulah. Ya. Sudah? 1, 2, 3. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Cara ketiga, berbakti pada orang tua adalah jangan membantah, jangan melawan orang tua. Mika pasal 7, perikopnya berjudul kemerosokan akhlak Israel. Ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi di tahun 2023, di zaman modern, ada bom nuklir, ada pesawat bisa keluar angkasa, teknologi sudah demikian rupa, peradaban sudah demikian tinggi. Dulu nggak ada sepeda, sekarang ada sepeda. Dulu nggak ada motor, sekarang ada motor. Dulu nggak ada mobil, sekarang ada mobil. Dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Tapi apa yang terjadi dulu masih terjadi saat ini, bahkan mungkin lebih. Ini dikatakan anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Berapa tahun lalu ada seorang anak menggugat bapaknya di pengadilan. Di pengadilan mana? Di Bandung. Dia anak laki-laki menggugat bapak kandungnya. Kebetulan adik kandungnya, berarti anak kandung bapaknya itu adalah seorang pengacara. Jadi pengacara dari si anak laki-laki yang menggugat bapaknya adalah adik kandungnya sendiri. Jadi menggugat anak kandung laki-laki, dibantu oleh pengacaranya adalah adik kandungnya juga. Jadi dua anak kandung, satu sebagai penggugat, satu pengacara penggugat. Menggugat siapa? Bapak kandungnya. Apa sebab? Masalah properti. Nggak tahu saya di zaman Israel, di zaman ribuan ratusan tahun lalu ada nggak yang begini? Tapi zaman kapanpun anak durhaka pada orang tua selalu ada. Kalau mau menyenangkan hati orang tua, mau berbakti pada orang tua, menyenangkan hati orang tua sekaligus menyenangkan hati Tuhan, jangan membantah apalagi melawan orang tua. Banyak cara melawan orang tua. Tidak usah dengan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang kasar. Nggak usah. Begitu orang tua bilang satu hal, si anak nggak mau dengar dan dia ngelengos, dia langsung pergi begitu saja. Itu sudah menyakitkan hati orang tua. Jadi anak melawan orang tua nggak harus dengan kata-kata, nggak harus dengan yang cara yang bagaimana. Dengan dia nggak pedulikan,
Dikatakan begini, dia nggak ngos saja. Dia nggak pedulikan, itu sudah melawan orang tua. Jadi melawan orang tua itu banyak caranya. Dari cara yang halus sampai cara yang kasar atau sangat kasar. Tapi intinya, jangan sekali-kali melawan orang tua kalau hidupmu tidak ingin berantakan dan tidak diberkati. Kau mau kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banding tulang, tulang dibanting-banting, berkat stop, nggak ngikut. Engkau mau tarik dengan berbagai cara untuk engkau diberkati, untuk engkau sukses berhasil. Tuhan bilang, tidak. Jangan melawan, membantah orang tua. Yang pertama, menyenangkan hati orang tua, berbakti pada orang tua adalah dengan taat. Yang kedua adalah menghormati. Yang ketiga, jangan melawan mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, kita baca Kejadian 45. Terakhir, bagaimana cara berbakti atau menyenangkan hati orang tua? Kejadian 45 ayat 23. Kejadian 45 ayat 23. Ini yang dilakukan oleh seorang anak yang sudah sukses menjadi orang nomor 2 di sebuah negara. Yusuf, ya, raja muda. Ini yang dilakukan kepada orang tuanya. Ayat 23, 1, 2, 3. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan. Dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Haleluya. Mau berbakti menyenangkan hati orang tua, tadi jangan lupa, selagi orang tua masih hidup. Mau memberi pada orang tua, selagi orang tua masih hidup. Mau kasih ini, mau kasih itu, mau kasih apa aja selagi orang tua masih hidup. Nah, apa yang diberikan kepada orang tua? Perhatian. Ya, lihat orang tua kita, tengok orang tua kita. Saya lihat sebuah video. Video itu dikasih keterangan di bawahnya. Pidato singkat, tetapi bermanfaat. Nah, itu videonya berjudul begitu. Dan kemudian ketika saya buka, ada seorang pakai jas, kemudian dia berbicara sepertinya kepada para mahasiswa. Nah, mungkin ini apa namanya ya, ketika wisuda biasanya ada, saya lupa istilahnya apa, ya umumnya ada itu. Nah, jadi intinya begini, dia bilang, saya ini pejabat. Suatu ketika saya memimpin rapat, dan kemudian saya mendapat telepon lewat ajudannya. Pak, telepon dari orang tua, Bapak. Dia bisa aja bilang, nanti selesai meeting saya telepon balik. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia tidak lakukan. Ya, sebentar. Ambil teleponnya. Ternyata orang tua yang bilang, nak, pulang. Mendengar, nak, pulang. Apa responnya? Ada apa, Pak? Ada apa, Bu? Kenapa? Saya lagi sibuk. Saya lagi mimpin meeting ini. Enggak. Nak, pulang. Selesai terima telepon, tanpa bertanya-tanya, apalagi debat-debat orang tua. Ini nggak ngerti sih, sekarang lagi sibuk. Di mana sih? Nantilah saya pulang. Enggak. Nak, pulang. Dia bilang, stop. Rapat kita tunda. Apa yang dia lakukan? Langsung berangkat. Dan ketika dia sampai di tempat orang tuanya, apa yang terjadi?
Sebelumnya dia pasti mikir, pasti ada masalah. Sakitkah? Atau apakah? Sehingga begitu pentingnya, nak, pulang. Tapi begitu dia sampai, dia lihat orang tuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dalam keadaan ketawa-ketawa dan sebagainya. Dan orang tua yang bilang, kami kangen sama kamu, makanya suruh pulang. Udah selesai lihat, siapin makan, udah pulang-pulang aja. Hanya untuk begitu. Apakah si anak ini marah? Menghentikan meeting, meninggalkan meeting, hanya untuk panggil orang tua dia datang, hanya sehat, tuh udah disiapin makan, yuk makan, udah selesai, udah kangen kami udah terpenuhi, udah pulang. Marahkah dia? Kecewakah dia? Tidak. Dia bilang, saya menyenangkan hati orang tua saya. Ketika orang tua saya kangen pada saya dan suruh pulang, saya pulang. Dan kepulangan saya itu menyenangkan hati mereka. Karena nanti suatu ketika saya juga akan jadi orang tua. Dan saya mau anak saya juga begitu kepada saya. Dan nggak mungkin dia mengharapkan anaknya begitu kalau dia sendiri tidak begitu. Ayo, peduli pada orang tua. Saya sudah tidak punya papa, tidak punya mama. Istri saya, papanya sudah nggak ada. Mamanya masih ada. Jadi orang tua kami hanya tinggal satu. Mamanya istri saya atau mertua saya. Jadi hanya tinggal satu itu. Sudah usia 80 lebih. Ya, nggak bisa jalan. Sama seperti mama saya juga dulu. Ya, mama saya nyaris nggak bisa sama sekali jalan. Hanya tempat tidur. Ini masih bisa jalan tapi tidak terlalu ini. Di tempat tidur hampir sepanjang hari. Dan komitmen kami adalah selagi mama kami ini masih hidup, apa yang kami bisa lakukan yang menyenangkan beliau, itu kami lakukan. Nah, khususnya kan istri saya. Ini kan laki-laki biasanya ya lebih apik lah perempuan. Bukan karena dia anak kandung, saya adalah menantu. Bukan, tapi memang, nah ini juga berlaku untuk menantu-menantu ya. Walaupun itu adalah ibu dari suamimu. Suamimu kan anak kandung. Tapi soal perhatian lebih apik lah perempuan. Ya, jadi jangan bilang saya kan cuma menantu, kamu aja dong. Jangan. Ya, anak dan menantu jadi satu. Orang tua juga jadi satu. Jadi selagi masih hidup orang tua kita, perhatikan, datang, lihat, pedulikan apa kebutuhan dia, semampu kita lakukan. Contoh, mungkin kehidupan ekonomi orang tua lebih baik dari anaknya. Ya. Jadi ada yang bilang, ya masa saya ngasih ke orang tua saya sih? Orang tua saya lebih mampu dari saya. Ya, mungkin dari segi ekonomi betul begitu. Tapi itu tidak berarti bahwa kamu tidak bisa memberi perhatian pada orang tuamu. Mungkin orang tuamu belikan kamu mobil, sanggup. Tapi kamu jangankan memberikan orang tuamu mobil, memberikan orang tuamu motor aja nggak bisa. Oke, itu faktanya. Baik. Tapi sekali lagi, bukan berarti kamu tidak bisa memberikan perhatian pada orang tuamu. Memberikan kue pada orang tua masih bisa nggak? Bisa. Tahu nggak kira-kira apa kesukaan dari orang tua? Kue apa? Terlalu ya kalau nggak tahu ya. Hidup sekian lama, pasti tahu. Nah, membelikan kue kesukaan orang tua, bisa nggak? Bisa. Tapi jangan pakai alasan, orang tua saya lebih mampu dari saya. Jadi, ya udah, saya mau ngasih apa? Kasih perhatian. Masa beli kue yang disukai orang tua aja nggak bisa? Ketika engkau beli itu dan kau kasih pada orang tuamu, bagaimana perasaan orang tua? Orang tua nggak akan bilang, ah kamu cuma ngasih kue doang. Gitu? Aduh, rasanya terima kasih. Kenapa? Bukan kuenya loh. Apa? Perhatian. Ayo, lakukan ini. Menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Tuhan. Karena perintah, menghormati, taat, tidak melawan, itu datang dari Tuhan.
Melakukan itu berarti menyenangkan hati orang tua, sekaligus menyenangkan hati Tuhan. Maka berkat mengikuti. Mari kita tidak hanya sekedar tahu, saudara, tapi kita betul-betul melaksanakan. Semua orang pasti suka menerima berkat, mencari berkat. Ingin kalau bisa berkatnya nggak berhenti mengikuti. Tapi orang tidak mau melakukan apa yang menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Mari, hari ini kita tahu, kita lakukan, kita praktekkan. Lihat nanti janji Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Mari kita akan bersiap-siap, saudara, untuk mengikuti perjamuan kudus.